Halo pemirsa, selamat siang, saya Wiki Adrian. Inilah seputar iNews Siang. Kemacetan parah terjadi hingga mengular sepanjang 2 km di Jalan Gusti Ngurah Rai, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur. Kemacetan tersebut terjadi dampak dari tawuran warga yang menutup jalan hingga dibubarkan petugas dengan gas air mata. Ribuan kendaraan terjebak kemacetan parah saat jam berangkat kerja pagi ini di Jalan Gusti Ngurah Rai, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur. Bahkan kemacetan mengular hingga sejauh lebih dari 2 km dari arah Bekasi menuju Cipinang. Pengendara yang melintas mengaku tidak berani melaju akibat adanya tawuran dua kelompok warga hingga menutup jalan. Karena dinilai mengganggu aktivitas warga, polisi turun tangan dengan melepaskan tembakan gas air mata ke para pelaku tawuran. Tawuran yang sudah terjadi lebih dari 1 jam pun bubar dan para pelaku kocar-kacir menyelamatkan diri. Warga juga mengaku sudah sangat resah dan berharap petugas bisa menindak tegas karena hampir tiap pagi kedua kelompok warga tawuran. Pemirsa, akibat adanya kebocoran pada saluran bensin, sebuah mobil SUV hangus terbakar di Kemayoran, Jakarta Pusat. Kebakaran terjadi saat mobil tengah dilakukan uji coba usai servis berkala. Api melalap mobil jenis SUV di kawasan Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat. Bahkan sempat terjadi beberapa kali ledakan hingga membuat warga sekitar panik. Kebakaran ini terjadi saat mobil tengah diuji coba usai servis berkala di bengkel. Sebelum api muncul, pemilik mobil bersama 2 orang mekanik mengaku sempat mencium aroma bensin. Dan saat memutar balik, percikan api muncul dari balik kap mesin dan seketika membesar. Beruntung 3 penumpang bisa menyelamatkan diri sebelum api kian mengganas. Diduga kebakaran akibat bocornya saluran bensin yang menetes ke bagian mesin. Ya, pemirsa, jelang puncak haji, sejumlah jemaah haji Indonesia mulai bergerak menuju Mina. Pergerakan jemaah sudah dimulai sejak kemarin atau bertepatan dengan 7 Zulhijjah. Seluruh jemaah haji kini bersiap menjalani puncak haji yang akan berlangsung esok hari, Selasa 26 Mei 2026. Sebagian jemaah haji bergerak ke Mina menggunakan bus dan telah mengenakan pakaian ihram. Hari Tarwiyah adalah rangkaian awal puncak ibadah haji yang jatuh pada tanggal 8 Zulhijjah atau esok hari. Pemerintah Provinsi Jakarta melarang pedagang musiman menjual hewan kurban di atas trotoar. Apakah larangan itu dipatuhi oleh para pedagang? Berikut adalah laporan jurnalis kami Amrina Rida di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Iya pemirsa, menjelang tibanya Hari Raya Idul Adha, ini tentunya banyak sekali lapak-lapak hewan kurban yang dibuka. Nah di Jakarta biasanya lapak-lapak hewan kurban ini dibuka begitu ya di area pinggir-pinggir jalan. Nah saat ini kami berada di area Tanah Abang yang menjadi salah satu sentra penjualan hewan kurban. Nah, namun pemirsa, beberapa waktu yang lalu dari pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini kembali mengeluarkan aturan begitu bahwa saat ini Pemprov DKI Jakarta melarang adanya pembukaan lapak hewan kurban di pinggir jalan seperti di trotoar dan juga di taman untuk menjaga ketertiban. Namun kalau kita lihat sekarang ini di area Tanah Abang begitu untuk lapak penjualan hewan kurban masih dibuka di area trotoar seperti ini. Ini kita bisa melihat ada banyak begitu hewan-hewan kurban seperti kambing yang masih berdiri ataupun juga masih dibuka di area trotoar di area Tanah Abang. Nah, berdasarkan keterangan dari pemilik lapak, ini alasan mengapa mereka tetap berjualan di pinggir jalan seperti ini adalah dikarenakan mereka sudah memiliki pelanggan tetap sehingga mereka khawatir apabila mereka berpindah tempat maka para pelanggan tetap tersebut ini akan berpaling ke lapak yang lain. Dan mereka pun juga mengaku kesulitan untuk mencari tempat alternatif penjualan hewan-hewan kurban yang strategis sehingga mereka khawatir
apabila mereka berpindah maka akan menurunkan omset mereka. Tentunya ini menjadi PR bagi pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bisa membuat kesepakatan dan juga win-win solution agar trotoar dan juga ruang publik ini masih tertib, namun di sisi lain juga para pemilik hewan kurban yang membuka lapak seperti ini masih tetap bisa berjualan tanpa harus khawatir adanya penurunan omset. Tapi harapan kita semua adalah agar nanti Hari Raya Idul Adha dapat berlangsung dengan lancar bagi seluruh umat muslim yang ada di Jakarta dan juga di Indonesia. Dari Jakarta, Amrina Rida, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Pemirsa, suhu di Arab Saudi pada saat puncak haji nanti diprediksi mencapai hingga 47 derajat Celcius. Sejumlah fasilitas disiapkan untuk meminimalisir efek cuaca panas. Dan berikut adalah laporan dari rekan Eti Juwitasari dari Mekah, Arab Saudi. Jelang puncak haji yang tinggal esok hari, sejumlah persiapan fasilitas telah selesai dilakukan. Nantinya diprediksi pada puncak haji, suhu di Arab Saudi ini, di Mekah Arab Saudi ini berkisar antara 45 hingga 47 derajat Celcius. Oleh karena itu, sejumlah fasilitas disiapkan untuk meminimalisir efek dari cuaca panas tersebut. Yang pertama, yaitu di dalam tenda dilengkapi dengan blower AC di setiap sudutnya. Hal ini difungsikan untuk membuat jamaah merasa nyaman dalam beribadah di dalam tenda. Selain itu, kalau di luar tenda, ini ada fasilitas lainnya yaitu tersedianya kipas angin. Ini di setiap 50 meter disediakan kipas angin untuk membuat jamaah tidak terlalu merasa panas saat berada di luar. Dan yang paling terbaru untuk meminimalisir cuaca panas di Arab Saudi yaitu adanya disediakannya air zam-zam nih pemirsa. Nah, air zam-zam dan ice cream. Jadi disediakan air zam-zam dan ice cream. Jadi bagi para jamaah yang merasa kepanasan atau ingin sesuatu yang dingin-dingin bisa langsung menuju ke luar tendanya dan berada di samping tenda persis nih. Nah, jadi dengan seluruh fasilitas ini diharapkan para jamaah haji dapat beribadah lebih nyaman, lebih khusyuk, dan insya Allah menjadi haji yang mabrur. Dari Mekah Arab Saudi, Eti Juwitasari, MCH 2026 melaporkan. Ya, pemirsa, jelang Idul Adha, ibu-ibu dibuat pusing dengan kenaikan sejumlah bahan pokok. Berikut adalah laporan Kea Dela Rosa dari Pasar Palmerah, Jakarta. Pemirsa, suasana aktivitas jual beli di Pasar Palmerah, Jakarta Barat hari ini terpantau ramai menjelang Hari Raya Idul Adha. Dan di belakang saya sudah banyak sekali ibu-ibu yang berbelanja daging sapi. Memang jika kita berbicara terkait Hari Raya Idul Adha tentunya identik dengan memasak daging sapi. Hasil pantauan kami terkait harga daging sapi di Pasar Palmerah hari ini berada di angka Rp140.000 per kilogram hingga Rp150.000 per kilogram. Yang dimana tergantung dengan jenis dan juga kualitas dari daging sapi yang berada di Pasar Palmerah ini. Selain daging sapi, tentunya harga sembako hasil pantauan kami beberapa sudah ada yang naik. Contohnya harga cabai rawit merah berada di angka Rp90.000 per kilogram. Lalu ada harga cabai rawit keriting merah berada di angka Rp70.000 per kilogram. Lalu cabai rawit hijau berada di angka Rp60.000 per kilogram. Jika kita berbicara terkait telur, tentunya juga ada kenaikan di angka Rp28.000 per kilogram yang sebelumnya hanya Rp26.000 per kilogram. Dari Jakarta, Kea Dela Rosa, Leman, Oki Mahendra, iNews melaporkan.